Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi bersama saya di As-Sa'adah Channel. Yang kali ini kita akan membahas tentang thaharah atau bersuci. Nah, di sini sudah jelas di dalam ajaran Islam, ya, mengerjakan sesuatu ibadah, syaratnya yang pertama adalah suci. Jadi suci dari hadas dan suci dari najis. Nah, sahabat-sahabat perlu diketahui bahwa thaharah di sini secara harfiah yaitu suci dari kotoran. Sedangkan secara istilah di dalam syara adalah melakukan atau mengerjakan sesuatu yang dapat menyebabkan bolehnya kita beribadah, ya, melaksanakan sholat, ya, dengan cara menghilangkan hadas dan najis. Nah, di sini Allah sudah jelas berfirman dalam surat Al-Baqarah di situ, ya, ayat 222, di mana katanya Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi di dalam thaharah sangat perlu kiranya, bahkan hal yang wajib, kita membersihkan badan, pakaian dan tempat, ya, atau bersuci dari hadas dan najis. Nah, membersihkan dari hadas dan najis di sini seperti yang sudah kami sampaikan kemarin atau beberapa hari yang lalu, jika hadas besar maka cara menyucikan diri kita dengan mandi, dan jika hadas kecil maka cara menyucikan kita yaitu dengan berwudu. Nah, lebih dari itu syarat kita juga bersuci untuk bisa melaksanakan ibadah seperti sholat dan sebagainya yang ibadah mahdhah tentunya, yaitu suci dari hadas, suci dari najis, suci dari najis. Nah, perlu kita ketahui macam-macam najis itu banyak, sahabat, ya, ada 3 gitu loh. Banyaknya di sini ada 3. Yang pertama di sini adalah najis mughalladah. Najis mughalladah adalah najis yang berat, di mana najis mughalladah di sini seperti najis yang disebabkan oleh anjing dan babi, atau dari sesuatu yang dilahirkan oleh keduanya, atau silang, ya, atau kawin silang. Misalkan babi kawin dengan kambing, maka hasilnya itu anaknya itu kalau kena badan kita menjadi najis mughalladah. Nah, cara menyucikan najis mughalladah ini yaitu dibasuh sebanyak 7 kali, yang salah satunya dibersihkan dengan campuran debu. Contoh, kita kena jilat anjing atau kena kotoran babi, maka cara membersihkannya adalah membersihkan kotoran babi ini sebanyak 7 kali. Namun dengan syarat ainiyahnya atau bendanya itu harus hilang, sehingga basuhan yang pertama yaitu harus membersihkan ainiyahnya. Kalau belum bersih maka belum dihitung yang pertama, maka harus bersih. Setelah bersih karena tidak ada warna, bau dan lain sebagainya, itu yang 3 itu rasanya, maka baru dilanjutkan basuhan yang ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 dan seterusnya sampai ke-7, dan salah satunya yaitu dicampur dengan debu. Mudah kan, sahabat? Ya, kecuali najis yang sudah kita tidak tahu termakan, maka tidak bisa kita membersihkannya dengan
makan apa air yang dicampur dengan debu, tidak. Maka sudah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, di sini ada najis mutawassithah. Najis mutawassithah. Najis mutawassithah adalah najis tingkat sedang. Jadi tadi berat, sekarang mutawassit, sedang saja. Ya. Jenisnya ada 15 macam, sahabat. Jenisnya ada 15 macam. Yang pertama di sini setiap benda cair yang memabukkan. Setiap benda cair yang memabukkan. Khamar, arak, apa saja yang memabukkan, benda cair yang memabukkan, maka hukumnya najis. Kalau benda padat dan tidak benda padat tapi memabukkan, maka hukumnya tidak najis. Hanya saja tetap haram untuk dikonsumsi, seperti sabu, ganja dan sebagainya. Ini tidak najis, ya, tapi haram untuk dikonsumsi. Yang kedua, air kencing. Air kencing. Kencing siapa? Yaitu air kencing selain kencing bayi, yang bayi laki-laki di bawah umur 2 tahun yang belum makan apa-apa kecuali ASI. Nah, ini najis mutawassit, harus dibersihkan. Gitu. Kencing anak yang sudah besar, kencing orang remaja, orang tua dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga yaitu madhi. Madhi, yaitu cairan berwarna putih agak pekat yang keluar dari kemaluan. Cairan madhi biasanya keluar ketika syahwat sebelum memuncak. Ya. Syahwat tapi belum memuncak, artinya belum ejakulasi. Cairan yang berwarna putih pekat itu tapi belum berupa mani, maka itu hukumnya najis. Di sini najis mutawassit, ya, najis mutawassit. Yang keempat adalah wadi, yaitu cairan putih keruh dan kental yang keluar dari kemaluan. Wadi biasanya keluar setelah kencing ketika ditahan, ya, atau di saat membawa benda-benda berat. Itu adalah wadi. Itu termasuk najis juga, namanya najis mutawassit. Yang kelima di sini adalah tinja atau kotoran manusia. Ya, tinja, ya, bahasa ya sudah tahu, kotoran manusia begitu. Nah, ini juga najis, masuk najis mutawassit. Yang keenam, kotoran hewan, baik yang bisa dimakan dagingnya atau yang tidak. Kotoran hewan yang bisa dimakan dagingnya atau tidak, ya, seperti kotoran sapi, kotoran ayam, telek, ya, dalam bahasa Madura temancok gitu, maka itu najis mutawassit. Ya, caranya harus dibersihkan dulu begitu. Caranya bagaimana? Cara membersihkannya najis mutawassit, yaitu tadi kita harus bersihkan dulu bendanya, baik ainiyahnya, bendanya, baunya dan rasanya. Bersihkan dulu sampai hilang bau itu semua. Baru kita bersihkan menggunakan air, gitu sahabat-sahabat. Yang ketujuh, air luka yang berubah baunya. Air luka, ya, yang sudah berubah baunya. Kalau masih, kita kadang kebanyakan ini ada orang gatal kemudian digaruk, setelah itu keluar air luka, tapi sudah berubah baunya, ini najis. Nah, namanya najis mutawassit, sudah agak bau-bau gimana gitu lah, tidak seperti biasanya gitu lah sahabat. Nah, yang kedelapan, masih najis mutawassit adalah nanah, baik yang kental maupun yang encer.
nanah yang keluar. Ada orang kena gatal-gatal, kemudian ada nanahnya kuning-kuning atau bisul, ada nanahnya, maka itu termasuk najis mutawassit. Ya, baik yang kental maupun yang encer itu tetap najis. Yang 9, darah, baik darah manusia atau lain, ya, selain hati dan limpa. Darah manusia ataupun darah hewan, darah apa itu najis. Dan ini masuk najis mutawassit. Gitu, sahabat. Kecuali hati dan limpa. Hati dan limpa ini ya tidak masuk pada najis mutawassit. Ya. Kemudian yang ke-10 yaitu air empedu. Empedu itu najis yang rasanya pahit, ya. Rasanya pahit. Jika kena makan itu pahit sekali. Maka empedu itu masuk pada najis mutawassit. Nah, yang ke-11 di sini adalah muntah, ya. Ya, ini benda yang keluar dari perut ketika muntah. Dan ini najis. Muntah itu najis. Itu sahabat-sahabat. Misalkan kita perjalanan kemana, entah perjalanan ke pondok, ke wali, tugas kerja dan lain sebagainya. Nah, kok ada orang di samping kita muntah, tiba-tiba kecipratan. Nah, ini najis, kita juga kena najisnya. Begitu, sahabat. Ya. Yang nomor 12 yaitu kunyahan hewan yang dikeluarkan dari perutnya. Ya, kunyahan hewan yang keluar dari perutnya seperti kunyahan sapi. Biasanya sapi itu kalau sudah duduk-duduk atau tidur itu mengunyah terus. Nah, itu mengunyah apa yang ada di dalam perutnya dikeluarkan lagi, dikunyah lagi. Nah, makanan yang keluar atau kunyahan hewan yang sampai keluar jika kena badan kita atau baju kita, maka itu hukumnya najis. Begitu, sahabat. Dan nomor 13 yaitu air susu hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya. Air susu hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya. Sedangkan air susu manusia dihukumi suci, kecuali jika keluar dari anak perempuan yang belum mencapai umur 9 tahun, ya, belum balik, maka dihukumi najis. Ya. Hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya ini najis, ya. Air susu hewan yang dagingnya tidak bisa dimakan, ya, itu najis. Nah, kalau air Asia itu air susu manusia, enggak najis, ya. Seorang ibu misalkan nitai anaknya tiba-tiba kena ke bajunya, ya enggak najis, kecuali ada air susu yang keluar dari anak perempuan yang belum balik, ya, mungkin saja terjadi gitu, yang keluar dari seorang perempuan yang belum balik, yang masih usia belum sampai usia 9 tahun, maka hukumnya najis. Begitu, sahabat. Nomor 14, semua bagian tubuh dari bangkai. Semua bagian tubuh dari bangkai kecuali bangkai ikan dan belalang. Ya. Ikan dan belalang, juga bangkai jenazah manusia. Ini tidak dinajiskan. Yang dimaksud bangkai dalam istilah fikih adalah hewan yang matinya tidak disembelih secara syar. Misalkan mati sendiri, kejepit, ketabrak, diterkam binatang buas, maka itu hukumnya najis, ya. 15, organ hewan yang dipotong atau terpotong ketika masih hidup, kecuali bulu dan rambut hewan yang boleh dimakan dagingnya. Nah, kok ada hewan, ya, ada hewan yang terpotong tangannya yang masih hidup, ya. Hewan masih hidup dipotong tanpa disembelih, terpotong kakinya dan lain sebagainya.
maka itu hukumnya najis, kecuali bulu dan rambut hewan yang bisa dimakan seperti bulu domba ya, yang bisa dihasilkan untuk itu wol dan lain sebagainya. Nah itu tidak najis. Nah ini sahabat-sahabat tentang najis mutawasit ya. Najis mutawasit itu sebenarnya ada dua macam sahabat-sahabat, yaitu najis yang hukmiyah dan najis yang ainiyah. Najis hukmiyah di sini adalah najis yang warnanya, bentuknya, rasanya dan baunya sudah tidak ada. Maka cara menyucikannya cukup menyiramkan air. Ya, bijaril ma'i, cukup dengan menyiramkan air itu sudah suci. Ya, sedangkan najis ainiyah caranya harus dibersihkan dulu. Jadi bendanya, baunya, rasanya dan sebagainya. Nah, begitu sahabat. Nah, baik ya. Kita lanjutkan pada najis yang ketiga, yaitu najis mukhaffafah atau najis yang ringan. Nah, najis mukhaffafah adalah najis yang mudah dibersihkan atau ringan ya. Yang masuk dalam kategori mukhaffafah hanya satu, yaitu kencing anak laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan tidak makan apa-apa kecuali ASI ibunya. Nah, maka cara membersihkannya yaitu dengan cara menyiramkan air saja, maka itu selesai. Nah, dua ini yaitu hadas dan najis, maka harus dibersihkan terlebih dahulu. Dan kita orang yang mau mengerjakan ibadah mahdoh seperti sholat harus terbebas dari dua ini, yaitu harus suci dari hadas dan suci dari najis. Nah, ini sahabat-sahabat yang perlu kita perhatikan dalam beribadah. Jangan-jangan sampai kita beribadah dengan sungguh-sungguh tapi tidak memperhatikan hal-hal yang bisa membuat ibadah kita itu tidak sah karena kita lalai dalam memperhatikan toharo ini ya, dalam memperhatikan hal-hal yang harus menjadi syarat ya untuk bisa diterimanya atau sahnya ibadah kita, yaitu bersuci. Mudah-mudahan sahabat-sahabat dari apa yang menjadi kajian kita pada sore hari ini menjadi ilmu yang manfaat dan barokah ya. Terlebih dulu kita bisa mengajarkan atau melakukan diri sendiri, begitu pula mengajarkan pada anak-anak kita, pada santri-santri kita dan semuanya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma fiq ila qomitori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.